maaf karena dia berat ya kan, jadi jatuh gitu, jadi dia ketolong gitu. Jadi entah jadi dia pada saat dia kejang itu si plafonnya jatuh, jadi dia pas aku dikabarin aku ke rumah sakit, soalnya itu udah yang ketiga kalinya kan, pas aku ke rumah sakit yang bocor palanya karena kan ketimpa plafon ya. Jadi pada saat dia kepalanya bocor otomatis, jadi dia napas lagi gitu loh, jadi dia kaget, akhirnya dia napas lagi, dan habis itu dia tobat sih ya. Jadi iya gitu, nggak, kata dia itu ada sepersekian detiknya, makanya kalau bunuh diri tuh entah ya walau malam apa diliatin apa gimana gitu, yang bikin dia akhirnya nyesel terus dia mau hidup lagi gitu. Itu deh Bu, ya. tadi balik lagi ke racun Bu. Kalau ibu nangani kasus tentang racun itu ada nggak sih perbedaannya, misalkan cyanida itu dia matinya entah badannya biru atau arsenik itu gimana gitu. Ya kalau misalnya dari teori sih cyanida mayatnya lebih terang gitu bilangnya, terus dia ada bau almond. Saya pernah nanganin kasus keracunan cyanida, dia bunuh diri, dia adalah pegawai toko emas. Jadi kan ternyata kalau bersihin emas itu kan pakai cyanida. Nah, dia diputusin nih sama pacarnya ya kan, mau bunuh diri. Itu dia udah pamitan sama teman-teman, nggak pamitan sih, dia bilang kayak saya ke atas dulu ya, dia bawa lah 1 botol itu cyanida, dia ke atas, dia minum. Nah masalahnya pas lagi minum setengah itu, dia dicari temannya kan, mau ngajak makan siang bareng kan, dicari temennya, dia udah kejang, dibawa ke RSCM. Nah terus kan si botolnya ini kan baru setengah nih dia minum ya, dia udah kejang, dia dibawa ke RSCM. Waktu itu saya sama senior saya periksa ke sana, pas dapat ada dugaan keracunan cyanida ya gitu loh, seneng dong kayak nih sesuai nggak ya sama teori gitu. Terus ke sana polisinya bilang, dok ini cyanidanya gitu, ini kita temuin di sebelah dia, ini emang cyanida gitu kan. Oke, korbannya langsung masuk ICU karena kan gagal nafas ya. Terus pas dengan bodohnya ya kan, saya sama senior saya maklum masih semester 2, mikir dong kan cyanida bau almond ya kan, mau dong mau coba nyium nih bau almond kayak apa ya kan. Terus dengan bodohnya itu si cairan tadi itu kita buka, kita cium, kita berdua pusing. Jadi ya emang sih bau almond, tapi almond yang nyengat banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ada keracunan cyanida, please banget jangan nyium karena itu pusingnya tuh sampai kayak mau pingsan gitu loh, sampai kayak udah mau nggak sadar. Ya itu kan juga bisa keracunan ya, keracunan dari inhalasi gitu. Jadi kalau misalnya keracunan cyanida, memang dia lebam mayatnya atau si orangnya itu lebih terang. Kenapa? Karena dia itu ngikat si CO kan warnanya terang nih. Nah jadi dia ngikat tapi nggak bisa dipakai sama sel. Jadi orang keracunan cyanida dia sesak nafas, tapi kalau dicek saturasi oksigennya itu 99% gitu. Dia sesak nafas tapi dia matiin sel, itu yang bahaya, makanya dia cepat banget matinya. Beda sama keracunan CO. Kalau keracunan CO dia sesak nafas tapi saturasi oksigennya turun, dikasih oksigen murni dia naik. Nah kalau cyanida enggak gitu. Cyanida tuh hitungan menit dia bisa meninggal. Makanya si yang korban tadi akhirnya meninggal, nggak selamat. Dan plot twistnya adalah ternyata pacarnya itu mutusin dia prank. Plot twist. Kayaknya kayak gitu, kayak kalau jadiin konten viral nggak sih daripada tadi. Jadi pacarnya pas ditelepon, jadi ternyata hari itu mereka anniversary. Si pacarnya mau ngasih prank. Aku anniversary kasih titip di pacar aku. Akhirnya pas pacarnya datang gitu ya dia udah nangis-nangis. Maksudnya dia bilang ya dia udah nyiapin semuanya gitu loh, niatnya dia mau nyamperin pas pulang kerja. Jadi tolonglah kalau prank yang bener ya, jangan dipraktekin kayak gitu-gitu ya. Ya malu kan masih ya sebenarnya 20-21 sih waktu itu umurnya kan. Dia emang anniversary ke-2 tahun. Makanya kenapa inget banget, karena itu kasus super plot twist. Kita ketemu sama pacarnya udah pingsan berkali-kali gitu karena nggak nyangka, maksudnya dia mau prank mau ngasih hadiah anniversary, tapi dia yang di prank. Jadi ya tolonglah, bahaya banget kayak gitu-gitu ya. Oke, terus pengambilan sampel kayaknya sama aja lah, ngambil sampel ngambil aja sampai dikirim. Kendala dokter forensik tadi udah tenggelam. Nah
kalau tenggelam di sungai sama laut, kita biasanya bedain tenggelam di air tawar sama air asin. Karena dia mekanismenya beda. Lebih cepat meninggal di air tawar. Karena kalau misalnya di air tawar, itu dia langsung gangguannya ke irama jantung. Jadi dia tuh si air tawar itu dia lebih jahat, dia langsung gangguannya di irama jantung, langsung mati. Kurang dari 4 menit dia udah meninggal. Kalau air asin kan narik ya, asin tuh kayak narik cairan. Nah kalau air asin, air laut itu karena dia narik cairan, dia bikin si parunya tuh jadi berat. Parunya berat, jantungnya berat. Jadi dia meninggal karena payah jantung. Jadi kondisi yang si jantungnya udah nggak sanggup, jantungnya payah, lelah. Nah itu biasanya sampai 8 menitan masih bisa. Tapi kalau air tawar, gangguinnya di listrik jantungnya, itu yang bahaya. Jadi kalau meninggal di air asin atau air tawar ya lebih cepat meninggal di air tawar. Biasanya kita lihat dari apa? Temuan otopsinya. Kalau air asin itu parunya berat banget, udah baloning terus dia berat. Kalau air tawar enggak, dia cuma gembung tapi dia nggak berat. Gitu. Jadi kelihatan di temuan otopsinya. Jadi kita bisa tahu, oh ini meninggalnya di air asin nih, oh ini di air tawar. Oke, terus kendala udah, tenggelam udah. Berapa lama hasil otopsi keluar? Tergantung. Kalau misalnya hasil otopsinya kayak cuman luka tusuk kena jantung gitu, yang lainnya nggak ada, ya biasanya kita bisa langsung keluarin gitu, paling sehari 2 hari lah buat kita ngetik, kan yang ngetik di kita kan ya dokternya gitu. Tapi kalau misalnya yang perlu pemeriksaan lanjutan ya agak lama, bisa seminggu sampai 2 minggu tergantung hasilnya. Kalau korban kasus kekerasan masih hidup, proses apa yang dilakukan ilmu forensik? Ya udah periksa aja. Iya kan, bener kan? Kan dia dianiaya terus dia mau periksa tuh fotovisum. Ya perihal nanti dia melanjutin visumnya sampai tuntas ya, biasanya KDRT tuh yang dikit-dikit lapor tapi nggak jadi, lapor nggak jadi. Nanti aku Ya nggak apa-apa, kita kan tetap ada rekamannya. Gitu, dia terserah, dia tetap diperiksa aja. Bagian terumit saat melakukan otopsi apa? Nah, sih terumit, soalnya semuanya sama kan, tubuh kita diciptakan sama, cuman kalau ayah aku mah kalau lagi marah nggak pernah mukul, diem aja, diem aja, nggak jadi cuman marah cuma ngomongan dari situ udah diem aja. Kalau ke mama ya, aja beda, kecuali kalau yang udah operasi ya. Jadi kalau misalnya tapi kalau ke orang lain yang udah operasi itu dulu kan ayahku propos dulu, nggak wajar gitu loh. kalau Jadi ada yang nggak jelas, ada orang yang nggak nggak jelas dipukulin sampai rontok giginya. Ya paling masih bisa dari tulang panggul. Kan biasanya kalau operasi nggak nyampe kikis tulang panggul kan, paling kikis organ depan. Terus kalau sekarang mungkin operasi rahang ya kan, rahangnya dikikis nih biar lancip. Itu model-model kayak aku. Gitu. Dahi biasanya juga dikikis biar lebih rata, gitu kan, lebih halus. Ada sama apa ya? Biasanya muka pasti udah kikis. Tapi pasti kalau misalnya dia udah bentukan tulang, kelihatan, pasti kelihatan nih kikisan. Hawanya tuh ngantuk. Nggak natural. Gitu. Tapi kan panggul nggak mungkin kikis. Jadi kalau cewek sama cowok, kelihatan tuh dari panggul. Karena kalau itu beda banget. Kalau cowok tuh sempit, ya, kalau cewek tuh gede. Ya yang kayak gitu-gitu masih wajar aja lah, jangan terlalu aja. Susah. Oke, terus kesalahan fatal saat otopsi mayat apa supaya? Nah sih selama kita menjalankan sesuai SOP, karena kan otopsi sama aja ya, maksudnya tahapannya sama, sampel yang diambil itu aja gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kesalahan fatal sih agak jarang ya. Mungkin gini kali, misalnya dia kecelakaan lalu lintas, tapi ternyata pas udah selesai diotopsi nih, oke, sebab mati itu misalnya kekerasan tumpul pada kepala yang menghancurkan kepala misalnya gitu. Taunya pas ditelusur dia diracun misalnya gitu kali ya. Video. Jadi udah nggak keburu nih, ya gitu, udah diotopsi, mau ngambil isi lambung udah selesai gitu, bisa udah selesai otopsi gitu kan. Mungkin kayak gitu, tapi pasti itu nanti kita akan ditanya di BAP. Ya paling kalau kayak gitu ya ngakuin aja ya gimana gitu kan, karena ya namanya juga manusia ya. Kalau misalnya lagi ya kayak gitu ya udah ngaku ya, asal jangan diulangi lagi sih gitu ya. Ya gimana mau digali kubur
nggak bisa, lambungnya kan udah kita keluarin isi lambungnya. Hati ya paling bisa dari hati gitu, paling kita akan Aku pernah berusaha kemarin maksimal, aku tapi ya ke Bandung tuh lagi mau deket ya itu kita sama harus cewek. berani ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani Aku pulang ke melakukan Bandung kan kesalahan aku mau tersebut. deket Karena sama dari situ cewek. kita belajar kan, kalau misalnya kita nggak ngakuin Aku kesalahan kira itu dia nggak punya ya kita pacar ya, akan karena nggak pernah diupload menjadi segala pembohong macam. seumur hidup gitu. Ya Mungkin orang nggak kayak tahu, tapi yang diri kalau ajak main kamu ayo sama ayo Tuhan tahu, ayo mulu dan mah. kamu akan nanggung itu Cuman seumur aku hidup. kemarin kan lagi sakit di Bandungnya nggak mau kemana-mana. Pasti ada. Kalau organisasi kemarin kita nih nikah. dokter, sanksinya banyak. Kita kan ada pelanggaran Ternyata dia etik, tuh tipikalnya pelanggaran nggak mau disiplin, apa pelanggaran ya, hukum. Kalau misalnya yang nanti berhubungannya sama kalian nggak itu mau kan terlalu dihukum diposting. kan. Misalnya dokter Media ngebunuh, sosial. oke hukumannya bunuhnya dari kalian itu sidang di situ. Tapi dari segi profesi kita akan Ya disidang bingung secara nyari etik lagi deh dan jadinya. Yang disidang pramugari secara berat apa? disiplin. Dan itu kalau misalnya kita kena sidang itu kan emang sidang itu tertutup ya. Kalau kita kena sidang itu kita bisa nggak praktek lagi, dimatiin surat izin kita, dimatiin STR kita ditahan, istilahnya kayak diskorsing, ditambah nanti pembinaan, ditambah lagi nama kita ya blacklist. Kayak kalau udah kayak gitu kan se Indonesia ya, jadi maksudnya kalau dicari nih misalnya dokter Arfi gitu ada catatannya gitu, catatan pernah sidang etik di sini kayak gitu. Jadi di profesi ya mungkin di profesi kalian pun ada ya, kayak ada apa ya hukuman di yang cuma tahu ya profesi kalian aja gitu, nggak terbuka gitu kan, termasuk yang dugaan-dugaan malpraktik dokter. Makanya kenapa kok kalau dokter nggak dihukum padahal malpraktik ya dihukum, cuma nggak kelihatan aja karena udah di sidang gitu, sidang etik. Sidang etik tuh lebih bahaya buat kita ya, dokter kayak dimatiin profesinya kan, dia diskors setahun dia nggak praktek, uang dari mana? Bu, apakah dokter forensik itu maksudnya karena kan dia kan kedatangan mayat ya, kan maksudnya di luar dari pekerjaan dokter forensik kan pasti ada kayak hal-hal lain, kayak misalkan ada kayak gentayangan gitu lah gitu, apalagi aku gitu dokter forensik gitu. Kalau mau viral bisa sih kayak ngomong jadi gini. Nggak, kalau hal-hal seperti itu kan pasti ada ya, nggak cuma jadi dokter forensik ya. Nggak, maksudnya mungkin kalian misalnya ke rumah sakit malam-malam ya pasti ada aja kayak gitu. Cuman karena kita erat hubungannya sama mereka, ya kita kadang-kadang nggak menjadikan itu sebagai gangguan karena fokus kita nggak ke situ gitu. Bahkan kalau misalnya saya mau otopsi, selain kita berdoa supaya otopsinya lancar, itu biasanya saya juga ngomong ke jenazahnya gitu loh, kayak tolong bantu saya karena saya mau bantu kamu, entah percaya nggak percaya ya, tapi maksudnya kita kan yakin kalau ada alam lain selain kita gitu ya, kita saling menghargai, kita saling menghormati, nggak saling ganggu, ya udah gitu. Maksudnya biasanya saya selalu bilang kayak gitu kok ke jenazah yang saya mau otopsi gitu ya, bantuin saya ya, ini saya mau bantu kamu gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Dan bukan berarti kayak ya abis itu saya dimimpiin dia bilang dia emang mati karena diselingkuhi pacarnya, enggak kayak gitu. Ya kalaupun ada tanda-tanda, selama itu bisa dibuktikan secara ilmiah ya nggak masalah gitu ya. Misalnya ya dimimpiin apa gitu ya, kalau misalnya nggak ada bukti ilmiahnya ya udah anggap aja itu bunga tidur. Atau mungkin kalau yang kok cerita di sini aja ya, kalau sebar-sebar dan di viral di TikTok. Kalau misalnya teman saya yang indigo itu ngeliat gitu, palingnya nanti dia bilangnya iya Vi itu ngikutin tapi mau ngomong makasih doang. Oh ya udah, ya nggak apa-apa gitu. Kan di sini ada yang indigo bisa ngeliat. Mbak yang pinjam tangannya mbak. IndiHome. Mbak kan IndiHome. Ya pokoknya kita saling percaya aja ya kayak gitu, kita hidup berdampingan. Yang penting apa, kita nggak saling ganggu. Dengan cara apa, kita nggak usah musik. Kalau emang mereka nggak ganggu ya ngapain dipanggil-panggil gitu loh. Ya pasti ada kayak gitu ya kali, misalnya aku otopsi jam 2 pagi ya kan sendirian Oh iya di sana sama mayat foto. doang gitu kan. Siap. Ya nggak mungkin lah kayak tenang-tenang aja, pasti ada takutnya juga ya kan. Tapi kan maksudnya fokusnya kemana gitu kan, emang ya niatnya kan mau bantuin, ya udah gitu kan. Ya kan pelumpang datang jam 2 pagi 15 kantong mayat semua gosong ya kan. Aku harus liatin satu-satu nih cewek cowok gitu kan, satu-satu dibuka Lurus. mayatnya ya kagak serem, tapi ya gimana ya kan tugas gitu. Lebih serem habis ini dipanggil karunnya karena gak menangani tugas dengan baik gitu kan. Dan mikir sih lebih jahat manusia kan daripada setan. Karena kalau setan misalnya ketemu nih pocong, ya udah gitu, paling kita teriak aja baca doa, kalau dia baca doanya lebih pintar ya udah gitu. Kalau ketemu manusia ya gue dibegal mati gitu kan, lebih serem. Ya
dia lebih jahat manusia sih ya. Mungkin juga kayak setan sekarang banyak nganggur sih ya. Iya, lebih ngeri sama manusia. Coba aja tuh kalian lihat akhir ini kasusnya aneh kan ya, mutilasi lah ya dicor lah. Nggak bisa kitanya aja yang panik. Kata setan, ya lo udah ya udahlah. Dia apes juga Kemarin dia udah desain semua terus bulan puasa. Apes juga. Kamu kalau ketemu setan biasa aja. Anak ayah ngebunuh anak ngebunuh ayah. Gue lebih takut sama ke dunia. Terus ya, mutilasi karena pembunuhan yang bawa CS itu ya kan, sampai berapa orang cuman gara-gara dia nipu dia bisa gandain duit. Waduh. Jadi kayak gitu ya kan. Ya kalau depresi ke Tuhan gitu jangan. Jangan ya, selama kalian punya agama, kalian masih punya pegangan ya, jangan biarin kalian stres sendiri. Maksud stres, psikologi ada. Psikologi benar. Kalian introvert sekalipun, kalian butuh orang buat kalian ajak ngomong. Untuk ya. psikolog Setidaknya yang tepat ya kan. hari itu kalian ada ngomong buat apa? Buat ngeluarin, karena kalau nanti kalian meledak itu lebih bahaya. Betul. Buat mental, iya kan sekarang kan mental itu penting. Gak apa-apa kan, ngomongnya kan harus sama orang yang memang kalian merasa nyaman, yang kalian percaya gitu. Itu harus wajib. Karena buat menjaga Punya mental pasangan kita itu udah supaya sebenarnya udah enak ya, ada teman ngobrol ya, kalau ada masa stres ya kan, jadi tempat ngobrol, curhat. Tawaran suap, mau nyuap gimana? Iya, mungkin itu kali ya. Karena gini, kalau misalnya kita dapat kasus kayak tadi ya, kadang kan kita tahu ceritanya itu belakangan setelah kita selesai melakukan otopsi. Tapi Baru di kita rumah tahu suka ngobrol beritanya, Mbak. oh ini pelakunya MUI dong yang kemarin gini. Oh iya kan udah Terus kalau selesai Mbak juga. Setar nggak pernah cerita Mau gitu. apa yang diubah ya nggak bisa, kan udah selesai gitu ya kan. Kalau misalnya perihal jujur apa enggak itu balik lagi ke diri sendiri Betul, ya. Ya udah tadi kan kamu udah janji sama Tuhan, kamu Kalau udah mama janji aku atas sama ayah namanya aku Tuhan, atas debat nama terus. agama kamu, Hal kecil kalau aja kamu tuh. akan menjalankan profesi ini Tapi dengan seru baik, gitu. perihal nanti kamu akan tergoda di tengah jalan ya itu urusan kamu. Debat sama lucu Tuhan. lucuan. Dan itu pasti kebongkar. Misalnya kalau kamu curang atau kamu apa itu pasti kebongkar entah kapan, entah oleh siapa, entah gimana caranya, tapi pasti kayak gitu. Kayak gitu, sesuatu yang jahat itu akan pasti akan kita bongkar. Terus menangani mayat yang tidak teridentifikasi ya, Banyak ya. banyak sih kalau misalnya di forensik Polri ya, karena kan kita nanganin kasus yang di Jakarta Timur dan sekitarnya. Jadi kalau ada penemuan ya dibawanya ke kita simpan aja. Membedakan luka lebam dengan luka Badang lebam. ya. Ini penting karena Sunda kalau nyatu. memar itu akibat kekerasan tumpul ya. Memar nih, kamu ditonjok, kamu ditampar, kamu dipukul, jatuh, kena batu, memar. Tapi kalau lebam itu dia perubahan warna kulit pada jenazah. Jadi kalau lebam itu cuma untuk mayat dan dia bukan karena kekerasan tumpul, dia Itu memang kayak proses normal. sama mama Ketika aku kayak gitu seseorang juga. meninggal, Tapi kalau mama aku mah taruh minyaknya, ayah aku ngasih tahu ini tuh yang benarnya. sel darah merahnya itu dia akan turun ke bagian Itu lucu terbawah merahnya. tubuh jenazah. Nggak Misalnya dia nggak meninggalnya jelas. telentang nih, si sel darah merahnya turun ke bawah, ngisi si daerah punggung. Nah itu kalau misalnya kalian lihat Di mana? nanti akan menjadi dari warnanya Mbak? lebam Nggak ada. yang nanti kalau kalian Tahu. cek 20. itu dia bisa hilang dengan penekanan. Nah itu lebam mayat. Lebam mayat itu memang proses normal, proses alami, makanya namanya lebam mayat. Kalau misalnya memar akibat kekerasan tumpul, mayat bisa ada memar ya bisa, tapi kalau orang hidup nggak bisa ada lebam ya. Jadi tolong diinformasikan ke yang lain perbedaan lebam sama memar. Kan sekarang banyak ya vlogger gitu yang kalau lagi bahas kasus-kasus forensik kayak ya ditemukan lebam-lebam pada mata. Ya nggak apa-apa sih, karena kan mereka nggak tahu ya. Tapi kalau yang udah tahu ya jangan dipakai lagi gitu ya. Kalau misalnya nanti nge-BAP nih gitu, gimana pendapat dokter tentang lebam pada pipi? Memar mungkin ya maksudnya gitu. Ya udah saling ngasih tahu aja, nggak apa-apa. Kan kadang biar lebih keren aja namanya lebam gitu kan. Lebam. Nggak memar, biar lebih intelek. Terus mengapa pada tubuh yang gemuk lebih
ketika terjadi pembusukan kenapa coba? Karena yang gemuk banyak lemak. ya, satu lemak, dua biasanya penyakitnya lebih banyak karena kan metabolisme Kalau berarti yang kurus banyak tekanan dong. lebih lambat kalau misalnya yang kemarin gitu. Yang kurus banyak tekanan berarti ya Bu ya. Sehat, harus sehat. Yang penting kan terukur ya. Yang penting terukur, kalian tahu gimana cara tahu Iya, masa aku ideal tubuh kalian berapa. Ya udah yang penting di fase yang aman lah ya. Mumpung masih muda, rajin-rajin ngecek Aku kurang kalau MC sakit gitu ya. sakit Kalau kemarin misalnya- kurang kalau 6 bisa kilo aku setahun sekali kalian cek setidaknya gila aja nggak fungsi kerasa. hati, fungsi ginjal, fungsi hati, beneran fungsi hati ya, bukan hati saya Aku kosong atau sehari makan dua kali ya. Mbak dari Beneran fungsi hati SGOT, SGPT kalian Sabtu lihat Minggu tuh ya. makan. Kalau Sabtu Minggu Biasanya makan kalau 3 kali anak kadang kan muda nggak ada tuh kegiatan apa-apa. Kalau di ginjal, kerjaan kan karena jarang siang minum makan, kopi. di rumah Biasanya makan, fungsi udah. kalau udah lihat fungsi Saat ginjal pagi ada, sarapan mereka doang, nggak biasanya sarapan asam mie. urat. Nggak Nggak kehitung lah kelihatan makan kalau mie. asam urat, cuma Paling tiba-tiba nanti habis makan siang emping, makan makan jeroan, makan kangkung, makan sawi kok disendi-sendi sakit. Nah itu asam urat ya kan? Asam Atau urat. tiba-tiba kok kenceng nih di belakang. Nah asam urat ya. Biasanya Aku karena pernah sering kayak makan gitu. junk food atau apa, Aku pernah kayak gitu. kolesterol, asam urat, Makan gula daging-daging, darah, kok berat. ini diperiksa. Mumpung masih muda, metabolisme kalian masih bagus, pakai perubahan pola Baru hidup ngerasain aja aku kalian itu. udah bisa Oh gini ternyata kolesterol tuh kalau kebanyakan makan. dijaga, diinvestasikan dari sekarang tubuh kalian supaya nanti 50 tahun kayak Sofia Lajuba. Wow. Siapa yang dong? Ya cowok jangan kayak Sofia Lajuba juga, ya kan? Ya gitu. Oke, terus ilmu kedokteran diperlukan ya. Selain identifikasi korban jenazah, apakah dokter udah korban hidup dan forensik lagi? Ruang lingkup dokter forensik dalam kasus pidana? Ya, segitu aja sebagai ahli. Bagaimana proses rekam medis dan laboratorium forensik dalam kasus pembunuhan? Ya, enggak kasus pembunuhan aja sih ya. Semua yang kita periksa, kita akan simpan semuanya di rekam medis. Untuk yang kebutuhan pemeriksaan laboratorium, hasilnya akan kita simpan di rekam medis. Jadi walaupun sampelnya udah nih, kayak kemarin sampel lambung udah ada, udah diperiksa, kan nanti sampelnya dibuang. Tapi hasilnya itu tetap kita simpan di rekam medis, disatuin dan masuk ke dalam visometer. Orang ngebohongin. Online gitu ya. Iya, ada yang mau ditanyakan Nama kan? itu Sejauh bukan ini. hati kita pakai akun kita apa gimana sih itu? Dia nggak ngerti. Tiba-tiba ada yang SMS, tiba-tiba ada yang nggak SMS ke kita. Menarik ya. Orang telepon ke kita. Misalkan dulu nih. Kalau pas ngejalaninnya sih ya. Tiba-tiba ada yang SMS atau ada yang nelpon. Misalkan Menagih utang. lu WA nih, Nah. ada WA dia bilang gini. Atas nama Mbak Ana. Atas. Pas meninggal itu keluar cairannya emang normal atau? Oh, kalau orang meninggal tuh pasti keluar Tapi ini ya, cairan kalau ada yang mau nanya. itu normal kalau misalnya dia sudah mulai pembusukan. Kalau misalnya pembusukan. Jadi gini Mbak, biasanya jadi gini, keluar jadi cairan gini. tuh dari Itu udah hidung, banyak dari banget mulut. orang yang Tapi kasus cairan kayak gitu. Aku juga udah banyak yang darah. SMS ke Kalau aku misalnya juga, dia ada keluar yang darah nelpon dari juga, ada yang hidung, WhatsApp ke aku juga. dari telinga. Jadi gini, Nah itu biasanya ada tanda Kita pinjaman dia dana nih ada ke aplikasi dasar tulang tengkorak. pinjaman Nah online itu ya. juga ada gitu loh, Ketika kayak kita ada masukin data, indikasinya gitu. Oh, jadi kita ini keluar habis kita darah dari download hidung aplikasi sama itu, telinga. Nanti apakah pas kita otopsi, kita intinya cek aplikasi itu boleh dasar membaca tulang tengkoraknya isi apa kontak enggak. ada yang HP kalian. Karena kalau Ya. dia darah, Nah, berarti dia ada apakah sumbernya. diizinkan untuk mikrofon? Darah Iya. itu nggak mungkin dia Buka keluar kamera, kalau iya. nggak ada Buka jalannya kamera, dong, gitu kan. izinkan Kalau misalnya navigasi minyak atau yang GPS bolong, ya. kita bisa Iya mimisan kita iya. ke otak Dia gitu bisa kan. ngambil Atau data, kalau kita nggak ke kertas. Jadi dia jeduk, bisa itu kan ngakses mimisan, kita kontaknya dari doang. otak turun Oh, ke ada hidung, kontak, kan. ada Bahaya foto-foto, juga. ada Dan Tuhan nyiptainnya nggak gitu. apa Kayak sih bahkan lokasi, otak aja, alamat email. Tuhan Jadi kalau nyiptain alamat email kita sebelum masukin, otak nih, ini kan tulang itu kepala. nambah poin Nah, juga di buat tengah-tengahnya penunjangnya. ada cairan, katanya cairan Alamat email kita nanti kita aktifin, nanti kita lihat history apa aja nih yang ada di email itu, misalkan foto-foto atau ada nomor-nomor yang bisa dihubungin gitu. Itu karena si otaknya itu kan dia pasti goyang-goyang kan. Makanya kenapa kalau anak bayi itu nggak boleh di shake gitu kan? Kan sekarang dia gemes kan. Ayo dilempar ke atas gitu kan, masuk lagi. Nah kayak gitu kan bahaya karena otak itu dia melayang gitu loh. Otak itu dia melayang. Jadi kalau misalnya diguncang terlalu keras, itu dia bisa kena si tulang kepala kita dan itu yang bikin dia memar.
gitu. Mati marah. Nah, Makanya kenapa juga kalau misalnya ada orang Banyaknya kecelakaan mobil, dia pakai seat belt, terus dia kecelakaan dengan dia berhenti mendadak berapa sih jeder kemarin gitu telepon kan. mulu gitu. Nah, jadi dia ke belakang Dia nggak terus ke depan. Nah BI. itu dia kenanya depan sama belakang karena otaknya nyenggol belakang, aku otaknya saya nyenggol udah depan. saya Maju. jawab Itu ada pengajuan istilahnya kalau di kedokteran, makanya kelapa ya. bisa parah ini banget udah ini beda gitu. beda gitu. Pusat pernafasan Iya. kita ada di paling bawah Cowok si Iya. tonggaknya yang bikin si otak ini kita sudah di tegak. ACC. Nah itu kan Tuhan nyiptain di paling bawah ini udah Kita terlindung. verifikasi data Makanya ya, kalau gitu. sampai Oh, ada iya. yang kena situ udah selesai. Data diri, iya. Gitu. Ya, Itu kan bahaya. Nggak usah Kalau dikit. jadi dokter itu harus dicek Aduh. secara psikologis. Karena kan Mbak dan udah dibatalin gitu. karena kalau dokter kayak apalagi dokter forensik ya, kita sampai dicek psikiatri sama ada wawancara psikiatrinya, jangan sampai ada bakat psikopat, kan bahaya. Kan ya kan aku tahu kan kayak misalnya gimana caranya ngebunuh, ngilangin barang bukti, nembak sama ketahuan gitu gitu kan tahu kan, ilmunya kan dapat gitu. Cuman kalau ada bakat psikopat kan jadinya bahaya, malah Takutnya nanti kan disalahgunakan. kita nggak tahu nih Kenapa juga nomor dokter telepon forensik dia nggak itu boleh benar tamu terlalu takutnya sering dia ngasih teori di masyarakat umum, nanti malah sama penjahat dipakai, ya kan? Makanya kemarin kan Pak Sambo ada beberapa ya ahli kalau yang salah gunakan sendiri sekarang mah nggak ada boleh verifikasi lagi yang dia dihadirkan, jadi terutama kayak ahli lupa balistik yang biasanya tembak. misalkan Karena aku kan takutnya didengar sama orang umum, dipakai ilmunya. jadi sekarang Ya mah mungkin udah buat ada kita bagus sistem buat teori AI gitu ya, tapi jadi buat kayak gini orang-orang aku yang mau jahat, pinjaman pengajuan yang punya niat pinjaman buruk, online itu bisa atau dicek. kita mau ngurusin kartu BNI Ya kan? kredit Apalagi sekarang nanti itu akses ada informasi verifikasi gampang, dia wajah bisa kita Google nggak nih gimana cara kita bunuh gini diri, pembunuhan yang seperti bunuh diri, gitu kan ada aja, itu ada buat aja yang nulis memastikan gitu, bisa orang dipakai. iya BNI mah kalau memang benar nggak bakal sebodoh itu Kalau misalnya kalian pelajari dengan benar-benar, kalau kalian belajar ilmu dengan Iya. benar, kalian akan merasa Gue sih kok aku nggak tahu apa-apa ya. Tapi kalau ada orang yang belajar setengah-setengah itu merasa paling pinter. ya dan iya Kayak merasa gue paling tahu. kan nggak dengan Makanya jangan pernah Iya. ngerasa lebih baik dari aman siapapun itu menurut dan aku ya untuk apapun. masalah Tadi nggak ada yang perlu disombongkan gitu dari kita sebagai manusia ya. Jadi itu aja, pokoknya jangan pernah kita ngerasa lebih baik siapapun kita. Misalnya kita Udah sama canggih ya siapa sekarang. yang sama teman kita gitu, Jadi, teman kita kalau belum memang dia kuliah benar-benar gitu. penipu, Ya, jangan sampai kita ngerasa penipunya kayak ya udah jangan jago kuliah, misalnya kalau dari kuliah segi juga pasti lebih IT-nya melek. karena Nggak misalkan boleh nanti gitu. Karena verifikasi wajah kalau harus sombong sesuai itu gitu. nggak ada gunanya. Kalau Sama nggak sekali sertifikat nggak ada mah gunanya. Jadi susah kalau emang tiba-tiba ada orang yang ribet ngerendahin kamu masukin karena dia merasa data-datanya dia lebih ya kan baik banyak dari gitu segi jabatan, dari segi pekerjaan, dari segi apa, ya udah biarin aja. Iya lah, kalau bisa biarin aja. Yang penting kita jangan sampai kayak gitu. Ya, setidaknya kita hidup di dunia yang sementara ini yang yang baik-baik Yamin aja, aja. nggak usah cari-cari masalah gitu, balik cari masalahnya sama malaikat maut, ya kan? Nggak usah. Tapi orang menyalahi Iya. nyari masalah ke kita ya. Yang ada Kalau otopsi itu kan organ tubuh dikeluarkan. Apakah organ tubuh itu akan dikembalikan seperti semula atau dikumpulkan menjadi satu maksudnya di perut atau gimana gitu? Iya, pokoknya dimasukkan lagi ke rongga tubuh. Oh, seperti semula bukan dikumpulkan menjadi satu itu kan? Oh. Tempatnya di ini di Pasti gambaran otak di perut kan? Ya itu karena SOP kita dimasukkan ke rongga tubuh sih. Mungkin kalau SOP di rumah sakit lain nih, misalnya kayak otak harus di kepala misalnya gitu. Ya bisa aja. Cuman memang karena SOP di kalau rumah aku di sakit sini ya sini kalau di Jakarta semua kadang-kadang organ itu ada tubuh cewek yang di dimasukkan ke sana rongga tubuh. yang dan duduk memang kedua bukan dari salah satu pojok rongga tubuh ya. Jadi yang diikat ya rambutnya dimasukkannya ke kan kelihatannya bagus kan ya, tapi kalau rongga tubuh. kalau Yang sering penting nggak kagak ke dibawa Jakarta pulang. tuh ya wah bagus nih tapi pas buka Ih, koleksi. kayak gitu Ya aja kayak Dema. kalau di Bandung Kalau kalian nonton wah ini film bagus Netflix, bukannya koleksi kan sama dia tuh pala, taruh di toples. kena zoom terus aku kalau oh ini cantik 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 Ya. ya contoh hal kecilnya ya security yang di bawah yang cewek cantik kan Kalau tapi kalau udah sekarang kita dibuka namanya aku mikirnya spesialis forensik medical modelnya legal, kayak karena teman memang aku ada pelajarannya. iya model-model Tapi kayak kita sana nggak tapi kayak beda dia, sih kalau kan dibuka semua dalam cuma lebih. depannya doang Paling kita tuh hanya pakai belajar masker doang tentang medical legal untuk forensiknya aja, kayak misalnya peraturan-peraturan yang ada hubungannya sama forensik gitu. Kalau Misalnya dibuka- kayak yang kita harus kalau dibuka tahu, masker dari mulai enggak. misalnya tentang peraturan inform konsen, kayak mantan bukan medius, mantan aku undang-undang kayak teman rumah sakit, gitu. kampus Kita harus aku kayak tahu. gitu model Bukan muka berarti mukanya kita ahli hukum juga enggak. Itu biasanya temen aku juga gitu dokter ada forensik teman kampus ngambil lagi, kalau pakai ngambil masker hukum lagi cantik banget untuk enggak memperdalam. Jadi bukan berarti kalau dokter forensik medical legal oh dia juga jago hukum enggak, sama sekali tidak gitu. Kita cuma belajar secara Pasti buka superficial, agak ya kan? camuk. Kita belajar tentang balistik, tentang tembak, tentang tulang,
bukan berarti kita ahlinya tulang, enggak, ahli tulang ada lagi antropologi, ahlinya nembak ada lagi balistik kayak gitu. Kita memang belajar tapi ya tadi secara superficial, yang kita perdalam hanya ilmu tubuh manusia aja, yang untuk tadi kita menjelaskan ya ini sebab matinya apa sih gitu. Kita sering kok nanya ke teman-teman kita di hukum kayak emang ini kalau misalnya kayak gini hukumannya gimana, ini kayak gini bisa nggak dijawab tuh pasal ini gitu. Kita sering diskusi juga karena kita bukan ahlinya. Itulah gunanya ada kalian kan supaya bisa membantu kita gitu kan. Gak mungkin semuanya dipelajari gitu kalau emang mau secara lengkap. Lagi betah banget ini udah 2 jam. Betah banget. Udah kan kalian harus cuma sejam ya Putri ya. Siapa yang suruh? Ya udah. Apa semoga ilmunya bermanfaat. Nanti abis ini biasanya kita dokumentasi kan buat laporan ke kampus kalian. Nanti kita dokumentasinya di situ aja ya Putri ya biasa ya. Yang ada tulisan MS Polri-nya ya. Biar bukti kalau kalian benar kesini gitu kan, nggak cuma di sobat ini kan ruang Pak Lurah gitu kan, ruangan siapa kan nggak ada yang tahu kalau di sini. Ya.